Dulu, hasratku kuat akan reputasi dan status. Bahkan melakukan hal yang menyakiti saudara-saudariku karena iri hati. Lalu aku didisiplinkan dengan cara istimewa yang membuatku sadar dan berubah. Ceritakan pengalamanmu. Baiklah, tahun 2019, kutangani pekerjaan tekstual di gereja. Lalu pengawas mengatur agar saudari Wang bekerja dengan kami. Karena aku sudah lama melakukan pekerjaan ini dan telah menguasai prinsip, pengawas memintaku membantu saudari Wang. Dia juga bilang ada gereja yang kekurangan pekerja. Jadi jika saudari Wang bisa dibina, dia bisa bertugas di gereja itu. Saat aku mendengar ini, kupikir aku harus segera melatih saudari Wang. Jadi aku mulai membantu saudari Wang dengan sabar. Apapun masalah yang dia temui dalam tugasnya, aku segera bersekutu untuk membantu dia menyelesaikannya. Perlahan saudari Wang membuat kemajuan. Awalnya, aku senang melihat pertumbuhannya. Tapi kulihat dia berkembang sangat cepat. Kadang hanya bisa kutemukan masalah mendasar dalam pekerjaan, tapi dia bisa menemukan masalah kritis. Dan para saudari dalam kelompok itu setuju dengannya. Pada titik ini, aku merasa sedikit tak nyaman. Aku bertanya-tanya, dia berkembang begitu cepat. Jika terus begini, dia pasti akan melampauiku. Siapa yang akan menghormatiku setelah itu? Aku juga melihat pengawas sangat menghargai saudari Wang. Setiap pengawas datang, dia sering minta saudari Wang bersekutu. Juga sering memujinya karena punya kualitas baik dan kemajuan yang cepat. Tapi aku tak bisa senang untuknya. Kupikir, gawat. Sekarang aku tak lagi diperhatikan atau dihormati oleh pengawas dan rekan sekerja. Mereka melihat perkembangan saudari Wang sejak dia tiba. Aku sudah lama di sini, tapi kemajuanku tak secepat dia. Apa kualitasku dianggap lebih rendah dari saudari Wang? Makin dipikirkan, makin aku sengsara. Hingga aku berpikir dengan marah. Perkembangan saudari Wang memang pesat. Tapi di balik ini, seseorang meluangkan waktu untuk membantunya. Setelah kini dia punya nama, akankah ada yang memperhatikanku? Kenapa aku hanya menjadi pelengkap saudari Wang? Aku merasa makin kesal. Aku bahkan tak ingin melihat saudari Wang. Aku tahu keadaanku salah dan aku iri kepada saudariku. Kadang aku menahan diri, tapi tetap ingin bersaing dengannya, dan aku tak ingin bicara dengannya lagi. Aku ingat pernah melihat beberapa masalah dalam pekerjaan saudari Wang, jadi aku membantu menyelesaikannya. Setelah itu, pengawas berkata pekerjaan saudari Wang bagus dan dia membuat kemajuan. Mendengar ini, rekan-rekan sekerjaku iri kepadanya. Setelah mendengar perkataan pengawas, aku sedih. Kupikir bukankah dia bekerja dengan baik karena bantuanku? Aku yang membantunya. Tapi kini semua orang menghormati dan iri kepadanya. Aku merasa getir. Aku menyalahkan saudari Wang. Dia jelas-jelas tumbuh sangat pesat karena bantuanku. Saat dia dalam keadaan buruk, aku bersekutu dengannya. Kujelaskan banyak hal saat dia belum paham prinsip. Aku telah berkorban untuknya, dan dia tak memberitahu pengawas tentang itu. Kupikir aku tak bisa membantumu lagi, atau kau akan melampauiku. Lalu aku tak akan ada di hati pengawas atau saudara-saudariku. Saat menemukan kesalahan dalam pekerjaannya, aku tak bersekutu tentang prinsip dengannya, dan tak membicarakan hal-hal yang tak dia mengerti. Aku hanya pergi dan mengabaikan dia. Aku melakukan ini agar pengawas tahu bahwa kemajuan saudari Wang sepenuhnya karena aku. Tanpa bantuan dan persekutuanku, dia tak akan seperti itu. Apa kau membenci dirimu saat melakukan ini? Aku sedikit menyadarinya. Aku ingat saat hendak pergi untuk mengabaikan dia, kulihat dia dari sudut mataku. Dan aku melihat di matanya dia terluka. Hatiku terasa seakan-akan dihantam. Aku tahu tindakanku berasal dari watak rusak, dan aku harus meninggalkan diriku. Tapi aku ingat berapa banyak usaha dan waktu yang telah kukerahkan, pada akhirnya dia mencuri perhatian dan pujian.
serta bagaimana dia sering dipuji pengawas. Semuanya terasa sangat tak adil, dan secercah benci yang kurasakan menghilang. Tak lama, dia makin tertekan karena merasa dibatasi olehku. Berhenti membuat kemajuan, bahkan mulai mundur. Selama masa itu, saudari Liu dalam kelompok tak bisa bekerja sama dengan saudari Wang dan punya prasangka terhadapnya. Saat dia melihat efektivitas saudari Wang menurun, dia curiga saudari Wang tak cocok untuk pekerjaan ini. Saat dia memberitahuku ini, bukan saja tak mengoreksi prasangkanya, aku diam-diam senang. Kupikir kini semua orang melihat tingkat pertumbuhan asli saudari Wang. Dia tak akan banyak dipuji jika aku tak membantunya sejak awal. Aku bicara kepada saudari Liu. Kita harus punya hati yang penuh kasih. Saudari Wang diatur untuk bekerja dengan kita. Kita tak bisa apa-apa. Kita hanya harus taat. Setelah mengatakan itu, prasangkanya terhadap saudari Wang makin dalam. Dia pikir saudari Wang lah yang membuat tugas kami kurang efektif. Kadang saat bicara dengan saudari Wang, dia sangat agresif dan menjauhkannya. Saudari Wang pun makin dibatasi dan tak banyak bicara. Aku samar-samar sadar perkataanku telah memperburuk prasangka di antara saudari dan merasa sedikit takut. Tapi saat ingat bagaimana saudari Wang menerima semua perhatian, aku berhenti peduli. Karena tak bisa bekerja sama, kami makin tak efektif dalam tugas. Esai yang kami kirimkan sering dikembalikan. Pengawas itu bersekutu dan menyuruh kami merenungkan sikap kami terhadap tugas. Menghadapi situasi ini, aku merasa bersalah. Yang perlu kulakukan hanya melepaskan sedikit kepentinganku, bekerja sama dengan semua orang dan berhenti memperhatikan statusku agar pekerjaan berjalan normal. Namun saat ingat bagaimana tak ada yang mengetahuinya, aku merasa getir dan tetap ingin mengabaikan saudari Wang. Kau tidak bisa akur dengannya, jadi kau lampiaskan amarahmu pada tugas. Benar. Namun saat itu, aku mati rasa dan tak menyadarinya. Tidak lama kemudian, aku ditangkap polisi dalam sebuah pertemuan. Awalnya aku pikir Partai Komunis adalah iblis yang menentang Tuhan. Dan jika kau percaya Tuhan, kau pasti akan ditangkap. Jadi aku tak merenungkan diri. Namun aku tak bisa menghilangkan perasaan penangkapan ini bukan hanya persekusi. Dan itu mengandung kehendak Tuhan. Kupikir, kenapa aku tiba-tiba ditangkap? Apa aku telah menyinggung Tuhan? Jadi aku diam-diam berdoa kepada Tuhan. Sewaktu mencari, aku teringat sebuah kesaksian pengalaman yang kubaca. Karena penulisnya mengejar status dan ingin dikagumi, akhirnya mengambil jalan yang salah. Dia mengganggu pekerjaan gereja. Tak lama kemudian, dia ditangkap dan dipersekusi. Selama ditahan, dia merenungkan diri dan sadar Tuhan menggunakan naga merah yang sangat besar untuk menghentikannya melakukan kejahatan. Iya. Kemudian dia mendapat pengetahuan tentang natur serta konsekuensi mengejar ketenaran dan status, lalu mengubah pandangan kelirunya tentang pengejaran. Setelah ditangkap, mungkinkah ini pendisiplinan Tuhan karena mengambil jalan yang salah? Aku pun mengingat apa yang terjadi dalam tugasku. Aku tahu gereja butuh pekerja tekstual berbakat, tapi agar saudari Wang tak melampauiku, aku tak membantu saat dia menjadi pasif, mengabaikan pekerjaan gereja. Akibatnya, pekerjaan tekstual menjadi terhambat. Memikirkan ini, aku merasa sakit dan sedih. Aku bertanya kepada diriku, di masa lalu ku habiskan hari-hariku mengejar ketenaran dan status. Setelah ditangkap, bisakah ketenaran dan status meningkatkan imanku? Bisakah sikap pengecutku teratasi? Bisakah membantuku bersaksi? Apa gunanya ketenaran dan status? Aku sadar mengejar ketenaran dan status tanpa henti adalah hal yang tak berguna. Iya, ketenaran dan status adalah alat iblis untuk menyakiti orang. Benar. Aku merasa menyesal. Lalu aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karena mengejar ketenaran dan status, kesempatanku mengejar kebenaran hilang. Jika bisa melakukan tugasku lagi, aku tak ingin mengejar reputasi dan status.
Tuhan, tolong bimbing dan tuntun aku. Tuhan berbelas kasih atas kelemahanku. Lalu orang tuaku mendapat kabar penangkapanku, dan setelah membayar jaminan 140.000 yuan, aku dibebaskan. Kau membayar 140.000 yuan? Partai Komunis sangat jahat. Iya. Setelah pulang, ku baca firman Tuhan dan merenungkan diri. Di masa teduhku, ku baca kutipan firman Tuhan. Jika engkau selalu mengganggu dan menghancurkan hal-hal yang Tuhan ingin jagai, membencinya dan selalu memiliki gagasanmu sendiri, ini berarti ingin memperdebatkan apa yang telah Tuhan tetapkan, menentangnya. Pekerjaan dan kepentingan rumahnya tidak penting bagimu. Engkau selalu berusaha merusak, menghancurkan, atau selalu berharap untuk mengambil keuntungan, menipu, dan mencuri. Dengan melakukan demikian, apakah Tuhan akan marah kepadamu? Tentu saja. Dan apa akibat dari kemarahan Tuhan? Akibatnya hukuman. Ini suatu kepastian. Tuhan sama sekali tidak akan mengampunimu. Karena perbuatanmu merusak dan mengganggu pekerjaan gereja, semua itu bertentangan dengan pekerjaan dan kepentingan rumah Tuhan. Semua itu kejahatan yang besar, penentangan terhadap Tuhan, dan pelanggaran langsung terhadap watak Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak marah kepadamu? Jika beberapa orang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan karena kualitas mereka yang buruk, dan mereka secara tidak sengaja menyebabkan beberapa gangguan, ini dapat diabaikan. Namun, jika engkau terlibat dalam perselisihan untuk kepentinganmu, serta dengan sengaja melakukan beberapa hal yang mengganggu pekerjaan Tuhan, maka engkau telah melakukan dosa. Ini akan menyinggung watak Tuhan. Akankah Dia mengampunimu? Tuhan telah mengerahkan seluruh upayanya ke dalam pekerjaan rencana 6.000 tahunnya. Jika engkau menentangnya, sengaja merugikan kepentingan rumahnya dan mengejar kepentinganmu sendiri dengan mengorbankan kepentingan rumahnya, mengejar ketenaran dan status pribadi, tidak peduli apakah tindakanmu menghancurkan pekerjaan gereja atau menyebabkannya dihalangi dan dihancurkan, dan menyebabkan kerugian materi dan keuangan yang sangat besar terhadap gereja? Apakah menurutmu seseorang seperti itu harus diampuni? Tidak. Karena gangguan, pengacauan, dan penghancuranmu, atau karena kelalaian atau pengabaianmu terhadap tugasmu, atau karena keinginanmu yang egois, dan demi mengejar kepentinganmu sendiri, engkau telah menyebabkan kepentingan gereja dan berbagai aspek lainnya menderita kerugian, bahkan menyebabkan gangguan dan kehancuran terhadap pekerjaan gereja. Jadi bagaimanakah Tuhan harus mempertimbangkan kesudahanmu? Kesimpulan apa yang harus Dia buat tentangmu? Sesuai keadilan, engkau harus dihukum. Inilah yang disebut mendapat ganjaran. Apa yang kau pahami sekarang? Apa sajakah kepentingan orang itu? Sebenarnya itu hanyalah keinginan yang berlebihan. Bahasa kasarnya, itu pencobaan. Semuanya palsu. Dan semua itu bujukan iblis yang dimaksudkan untuk mencobai manusia. Mengejar kepentinganmu berarti menjadi pendukung cara-cara iblis yang jahat, artinya menentang Tuhan. Untuk menghambat pekerjaan Tuhan, iblis menciptakan segala macam lingkungan untuk mencobai manusia. Saat engkau mengikuti Tuhan, engkau tidak menaatinya, malah bekerja sama dengan iblis dan sengaja menyebabkan gangguan terhadap pekerjaan gereja. Bagaimanapun dirimu dipangkas dan ditangani oleh rumah Tuhan, engkau tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk pada tuntutan Tuhan. Sebaliknya, engkau hanya melakukan apapun yang kau inginkan. Akibatnya, engkau telah mengganggu pekerjaan gereja dan merugikan kepentingannya, sangat memengaruhi kemajuan pekerjaan rumah Tuhan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan engkau pasti akan dihukum oleh Tuhan. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku gemetar ketakutan. Aku bisa merasakan murka Tuhan kepadaku. Apalagi saat melihat Tuhan berfirman, Dia tak mengampuni orang yang menentang Dia dan mengabaikan pekerjaan gereja demi melindungi kepentingan sendiri, dan mereka yang melanggar akan dihukum oleh Tuhan. Aku merasakan sakit yang menusuk di hatiku. Selama bertahun-tahun, Tuhan telah meninggikanku untuk melakukan pekerjaan tekstualku. Dalam tugasku, Roh Kudus membimbingku, lalu firman Tuhan mendukung dan membekaliku. Meski aku dipangkas atau ditangani dengan keras,
itu untuk menyucikan dan mengubahku. Telah kunikmati banyak kasih dari Tuhan, harus kulakukan tugasku dengan baik untuk membalas dia. Saat pengawas memintaku membantu saudari Wang, seharusnya aku berusaha sebaik mungkin. Tapi aku tak memikirkan kehendak Tuhan, juga mengabaikan pekerjaan gereja. Kuhabiskan waktuku untuk cemburu dan bersaing dengan orang lain. Terutama saat melihat kemajuan saudari Wang yang mendapatkan persetujuan dari orang-orang. Aku iri dan marah. Jadi, kusakiti dia. Aku jelas tahu masih banyak bidang prinsip yang tak dia mengerti. Tapi aku tak bersekutu tentang itu. Saat dia dalam keadaan buruk, aku tak menawarkan bantuan. Saudari Liu punya pendapat kritis terhadap saudari Wang, tapi bukannya menyelesaikan ini, aku menikmatinya dan sengaja memprovokasi dengan kata-kataku. Lalu prasangka saudari Liu terhadap saudari Wang makin dalam. Karena saudari Wang dikecualikan, dia tertekan dan tak bisa melakukan tugasnya dengan normal. Merenungkan perbuatanku kepada saudari Wang, serta semua luka yang kutimpahkan pada saudariku, aku tidak punya kemanusiaan. Iya. Melalui penghakiman dan penyingkapan Tuhan, kulihat dengan jelas. Aku iri kepada saudari Wang, tak ingin melihat dia melampauiku. Aku tak ingin reputasi dan statusku rusak. Ini bukan hanya tak akur dengan dia, tapi juga menentang Tuhan. Pekerjaan tekstual adalah tugas penting di gereja. Demi reputasi dan status, aku berani melampiaskan amarahku pada tugas. Saat melihat keadaannya buruk, dia tak efektif. Orang-orang dalam kelompok tak bisa akur, dan efektivitas pekerjaan menurun. Aku tetap tak merenungkan diri atau bertobat. Akulah yang menabur perselisihan. Aku mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, bertindak sebagai hamba iblis, dan melakukan kejahatan. Bagi mereka yang sungguh memikirkan kehendak Tuhan, saat melihat seseorang lebih baik dari mereka atau bekerja lebih efektif, mereka senang. Tapi karena ketenaran dan status, aku iri kepada saudari Wang, tak tahan melihatnya, juga tak memikirkan pekerjaan gereja. Ini adalah watak iblis. Iblis marah saat melihat Ayub takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan, sehingga ingin menyiksa Ayub dan berharap dia mati. Bukankah esensi perilakuku sama? Aku ingin saudari Wang menderita dan tak bisa bertugas. Aku sangat kejam dan jahat. Tanpa penghakiman, serta penyingkapan firman Tuhan, mengenal diri sendiri itu tidak mudah. Benar. Lalu ku baca kutipan firman Tuhan. Apa yang iblis gunakan agar manusia tetap berada dalam kendalinya? Ketenaran dan keuntungan. Iblis menggunakannya untuk mengendalikan pikiran manusia, sampai hanya itulah yang mereka pikirkan. Demi semua itu, mereka bergumul, menderita kesukaran dan menanggung penghinaan. Mereka mengorbankan segalanya dan membuat keputusan apapun demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata, dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Akibatnya, setiap generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Amin. Amin. Aku tak terlalu memahami kutipan firman Tuhan ini sebelumnya. Baru saat itulah aku tahu seberapa jahat aku karena persaingan demi ketenaran dan keuntungan ini. Iblis begitu dalam merusak manusia. Iya. Ungkapan seperti orang harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari rekan seangkatannya, unggul dari yang lain, adalah falsafah iblis yang menipu orang. Saat hidup berdasarkan falsafah ini, aku punya pikiran yang salah. Aku suka ketenaran dan status. Juga ingin menjadi yang terbaik dalam kelompok manapun. Aku ingin menjadi yang terbaik dan dihormati orang lain. Aku yakin hanya ini cara untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Di bawah kendali pikiran iblis ini, aku menjadi sangat menyendiri dan sombong.
menganggap tugasku sebagai alat untuk bersaing demi reputasi dan status, yang menghambat pekerjaan tekstual gereja, juga menyebabkan rasa sakit pada saudariku. Telah kulakukan banyak hal jahat dan melakukan tipu daya demi reputasi dan status, dengan mengorbankan pekerjaan gereja dan kehidupan saudara-saudariku. Iya, Memikirkan semua ini, aku sangat takut. Aku sadar betapa jahat dan egoisnya aku. Naga merah yang sangat besar mengganggu pekerjaan Tuhan dari luar dan menangkap saudara-saudari. Tapi kulakukan yang tak bisa dilakukan naga merah yang sangat besar di dalam gereja. Aku bisa begitu menjijikan. Antikristus bisa menghukum orang demi status, dan aku bisa menekan orang demi reputasi dan status. Aku menempuh jalan antikristus. Benar. Setelah kegagalan ini, aku tahu mengejar ketenaran bukanlah pengejaran yang benar. Ini jalan untuk menentang Tuhan dan binasa. Di saat yang sama, kurasakan juga perlindungan Tuhan. Jika Tuhan tak menghajar dan mendisiplinkan, mengatur situasi ini untuk menghentikanku, hatiku yang mati rasa takkan pernah terbangun. Aku akan terus menyusuri jalan yang salah, lalu akan dihukum dan disingkirkan Tuhan karena perbuatan jahatku. Di titik itu, aku sudah menghancurkan kesempatanku diselamatkan. Bagaimana kau temukan jalan penerapan dan memasukinya? Iya. Setelah itu, aku berdoa kepada Tuhan untuk bertobat dan meminta Tuhan untuk mengawasi hatiku, sehingga jika aku mengejar nama dan status lagi, Tuhan bisa menyingkap, menghajar, dan mendisiplinkanku. Tak lama, aku melanjutkan pekerjaan tekstual lagi. Di dalam kelompok, pengawas memintaku melatih dan membantu saudari Xiao. Mengingat kegagalanku sebelumnya, aku tak ingin mengulangi kesalahanku, jadi aku mencoba membantunya. Setelah itu, saudari Xiao membuat kemajuan. Lalu pengawas bilang saudari Xiao punya kualitas baik dan cepat belajar, jadi dia layak dibina. Saat mendengar ini, rasanya hatiku tertusuk. Aku lepas kendali lagi dan tak ingin lagi membantu dia. Saat punya pemikiran ini, ingatan tentang penangkapanku kembali muncul. Aku berdoa meminta Tuhan melindungiku agar tak mengambil jalan yang salah. Lalu aku makan dan minum firman Tuhan yang berlaku untuk keadaanku. Juga menonton video pembacaan firman Tuhan yang sangat membantuku. Mari kita tonton bersama. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, pastikan untuk tidak menjadi orang yang Tuhan anggap menjijikkan. Jadilah orang yang Tuhan kasihi. Jadi, bagaimana orang bisa memperoleh kasih Tuhan? Dengan menerima kebenaran dengan taat, dengan berdiri pada posisi sebagai makhluk ciptaan, bertindak dengan firman Tuhan dengan kerendah hatian, melaksanakan tugas dengan benar, berusaha menjadi orang yang jujur, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Ini sudah cukup, Tuhan akan dipuaskan. Orang harus memastikan dirinya tidak menyimpan ambisi atau mimpi-mimpi kosong, jangan mencari ketenaran, keuntungan, dan status, atau berusaha lebih menonjol dari orang banyak. Selain itu, mereka tidak boleh berusaha menjadi orang hebat atau manusia super yang lebih unggul di antara manusia dan membuat orang lain memujanya. Itu adalah keinginan dari manusia yang rusak, dan itulah jalan iblis. Tuhan tidak menyelamatkan orang semacam itu. Jika orang tak henti-hentinya mengejar ketenaran, keuntungan, dan status, serta tidak mau bertobat, maka tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dari mereka, dan hanya ada satu kesudahan bagi mereka: disingkirkan. Sekarang ini, jika engkau semua cepat bertobat, maka masih ada waktu. Tetapi, bila saatnya tiba dan pekerjaan Tuhan berakhir, bencana akan semakin besar, engkau tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertobat.
ketika saatnya tiba, orang yang mengejar ketenaran, kekayaan dan status, serta menolak untuk bertobat, semuanya akan disingkirkan. Engkau semua harus jelas tentang orang macam apa yang diselamatkan oleh pekerjaan Tuhan dan apa arti keselamatannya bagi manusia. Tuhan meminta orang untuk datang ke hadapannya, mendengarkan firman-Nya, menerima kebenaran, menyingkirkan watak rusak mereka, dan melakukan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan, yaitu untuk hidup sesuai dengan firman-Nya yang berlawanan dengan hidup berdasarkan gagasan dan imajinasi manusia atau falsafah iblis dan mengejar kebahagiaan manusia. Jika orang tidak mendengarkan firman Tuhan atau menerima kebenaran dan tetap hidup berdasarkan falsafah iblis dan berdasarkan watak iblis, serta tidak mau bertobat, maka jenis orang ini tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Jika engkau mengikut Tuhan, ini juga tentu saja karena engkau telah dipilih oleh Tuhan. Jadi apa artinya Tuhan memilihmu? Tuhan memilihmu adalah untuk mengubahmu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang mampu meninggalkan segalanya untuk Tuhan, dan yang mampu mengikuti jalan Tuhan, seseorang yang telah melepaskan watak iblis dalam diri mereka dan tidak lagi mengikuti iblis atau hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis. Jika engkau mengikut Tuhan dan melaksanakan tugas di rumah Tuhan, tetapi dalam segala hal engkau melanggar kebenaran, dan dalam segala hal tidak bertindak atau mengalami sesuai dengan firman-Nya, dan bahkan cenderung melawan Tuhan, dapatkah engkau diperkenan oleh Tuhan? Sama sekali tidak. Apa maksudku dengan hal ini? Melaksanakan tugas sebenarnya tidak sulit, juga tidak sulit untuk melakukannya dengan setia dan sesuai standar yang dapat diterima. Engkau tidak perlu mengorbankan hidupmu atau melakukan sesuatu yang istimewa atau sulit. Engkau hanya perlu mengikuti firman dan petunjuk Tuhan dengan jujur dan setia, tanpa menambahkan gagasanmu sendiri atau mengurus urusanmu sendiri, melainkan menempuh jalan yang mengejar kebenaran. Jika orang mampu melakukan hal ini, pada dasarnya mereka memiliki keserupaan dengan manusia. Jika mereka memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan dan telah menjadi orang yang jujur, mereka akan memiliki keserupaan dengan manusia. Amin. Aku mengerti dari firman Tuhan. Tuhan ingin orang melakukan tugas dengan praktis, berperilaku berdasarkan firman Tuhan, dan tak lagi bertindak menurut watak iblis mereka. Aku harus melepaskan ambisiku berdasarkan tuntutan Tuhan, tak lagi memedulikan apa aku dihormati, serta fokus mengejar kebenaran dan melakukan tugas. Inilah tugasku dan jalan yang benar. Benar, amin. Lalu, aku bisa memahami prinsip adalah berkat bimbingan Tuhan, ini hasil dari binaan bertahun-tahun di dalam gereja. Jika aku perlakukan ini sebagai aset pribadiku, menyembunyikan hal dari orang lain untuk melindungi reputasi dan statusku, bersikeras menempuh jalan menentang Tuhan, aku akan membuat Tuhan muak dan membenciku. Namun jika aku bisa memberitahu semua yang ku tahu, meski orang membuat kemajuan dan dikagumi, sedangkan aku diabaikan, artinya aku menerapkan kebenaran, hidupku lurus, serta merasakan ketenangan. Itu adalah hal yang baik. Iya. Saat aku ditangkap serta menghadapi persekusi polisi, reputasi, status, dan kekaguman orang lain tak membantuku. Firman Tuhanlah yang membimbingku saat aku dikepung iblis. Dan firman Tuhanlah yang memberiku iman dan kekuatan. Jika aku percaya Tuhan tapi tak bisa mendapatkan kebenaran, apa gunanya orang menghormatiku? Iya. Aku bisa diselamatkan bukan karena aku dihormati, tapi apa aku makhluk ciptaan yang layak di mata Tuhan? Apa watak rusakku telah berubah dan apa aku punya kebenaran?
Tuhan tak pernah meminta orang menjadi hebat atau terkenal. Sebaliknya, Tuhan suka orang jujur yang melakukan tugas dengan praktis. Hanya orang seperti ini manusia sejati. Begitu memahami ini, hatiku menjadi cerah dan aku tahu cara menerapkan. Setelah ini, aku bersekutu tentang semua yang kupahami kepada saudari Xiao. Dia memang punya kualitas tinggi. Saat kami berdiskusi, dia selalu mencetuskan hal-hal yang tak kupertimbangkan yang melengkapi kekuranganku. Dan terkadang saat mendengar pengawas setuju dengannya, aku tak terpengaruh lagi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah saudara-saudari mendengar pengalamanku, mereka menemukan kutipan firman Tuhan yang membahas bahwa aku pantas mendapatkan pujian atas kemajuan orang lain. Pencerahan Tuhan adalah anugerahnya. Apa artinya kerjasama yang sedikit itu? Apakah agar engkau dipuji ataukah itu tugas dan tanggung jawabmu? Tugas dan tanggung jawab. Jika engkau menyadarinya seperti itu, ini pola pikir yang benar. Dan engkau tidak akan berpikir untuk menuntut pujian. Jika yang kau yakini adalah ini adalah kontribusiku, mungkinkah pencerahan Tuhan terjadi tanpa kerjasamaku? Ini membutuhkan kerjasamaku. Kerjasama manusia adalah yang terpenting, maka ini keliru. Bagaimana engkau mampu bekerja sama jika Roh Kudus tak mencerahkanmu dan tak ada yang mempersekutukan prinsip? Engkau pasti tidak tahu yang Tuhan tuntut dan tidak mengetahui jalan penerapannya. Sekalipun engkau ingin menaati Tuhan dan bekerja sama, engkau pasti tidak tahu caranya. Bukankah kerjasamamu ini adalah omong kosong? Tanpa kerjasama yang benar, engkau hanya bertindak menurut gagasanmu sendiri. Dalam hal ini, dapatkah tugas yang kau laksanakan memenuhi standar? Sama sekali tidak, yang menunjukkan sebuah masalah. Masalah apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Apapun tugas yang seseorang laksanakan, apakah mencapai hasil, apakah melaksanakannya sesuai standar dan mendapat perkenanan Tuhan, itu bergantung pada Tuhan. Meskipun engkau memenuhi tanggung jawabmu, jika Tuhan tidak bekerja, jika Tuhan tidak membimbingmu, engkau tidak akan mengetahui jalan, arah, atau tujuanmu. Apa hasilnya dari semua itu? Setelah bekerja keras, engkau tidak akan melakukan tugasmu dengan benar. Engkau juga tidak akan mendapatkan kebenaran atau hidup. Semua itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, tugasmu yang dilaksanakan sesuai dengan standar, bermanfaat bagi saudara-saudari, dan mendapatkan perkenanan Tuhan atau tidak, semuanya bergantung pada Tuhan. Manusia hanya dapat melakukan apa yang mampu dan harus dilakukan, dan apa yang ada dalam kemampuan dasar mereka tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, melaksanakan tugasmu dengan cara yang efektif bergantung pada bimbingan firman Tuhan dan pencerahan serta pimpinan Roh Kudus. Baru setelah itulah engkau dapat memahami kebenaran dan menyelesaikan amanat sesuai dengan jalan yang telah Tuhan berikan dan prinsip-prinsip yang telah Dia tetapkan. Semua ini adalah anugerah dan berkat Tuhan, dan jika orang tidak dapat melihat ini, artinya mereka buta. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, keyakinan bahwa usahaku membuat orang lain maju sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa mencerahkanku dan siapapun. Aku memahami prinsip tugasku bukan karena usahaku, tapi hasil pencerahan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Aku hanya mengerti setelah firman Tuhan menunjukkan jalan dan prinsip penerapan. Iya. Tanpa pencerahan Tuhan dan bimbingan firman Tuhan, aku tak akan bisa memahami masalah apapun. Sebanyak apapun usahaku itu akan sia-sia. Aku tak bisa melakukan apapun dengan baik. Namun, kupikir aku pantas mendapatkan pujian atas kemajuan mereka. Dan tanpa bantuanku, mereka tak akan maju. Aku mengambil semua pujian untuk diriku. Aku terlalu congkak dan terlalu menganggap tinggi diriku. Banyak orang yang memulai di pekerjaan tekstual dan membuat kemajuan signifikan tanpa bantuanku. Kemajuannya adalah hasil pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka. Kualitas mereka adalah bawaan lahir. Dan setelah membayar mahal dalam kebenaran dan prinsip, serta mendapatkan pencerahan Roh Kudus, mereka bisa membuat kemajuan. Kini, aku bisa membantu saudara-saudariku adalah tugas yang harus kulakukan. Dan itu berkat Tuhan. Tidak ada yang perlu dikagumi tentang itu. Iya.
merenungkan masa yang kuhabiskan dengan saudari Wang. Meskipun awalnya aku bersekutu beberapa prinsip, setelah itu dia membahas berbagai hal dan merenungkannya agar selalu mendapat berkat dan bimbingan Tuhan. Saudari Xiao juga sama. Beberapa ide yang dia kemukakan seringkali hal yang tak kupertimbangkan, dan itu memperluas pemikiranku. Kulihat setiap orang punya kekuatan. Jadi asalkan kita bekerja keras dan tekun, kita bisa memperoleh pencerahan Tuhan dan memahami prinsip kebenaran. Serta dengan saling melengkapi, kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Kemudian aku menerapkan sesuai firman Tuhan. Kutenangkan hatiku di hadapan Tuhan saat melakukan tugas, serta berfokus pada bagaimana melakukan tugas dengan baik. Tanpa sadar, fokusku berkurang tentang apa aku dihormati orang dan punya tempat di hati orang. Saat membantu saudara-saudariku, melihat mereka berkembang dan perlahan melampauiku, aku tak cemburu lagi, juga berhenti memikirkan reputasi dan kepentinganku. Aku bisa menerima pengawasan Tuhan, berpaling kepadanya, dan melakukan tugas. Menerapkan ini terasa praktis dan mudah. Aku juga merasakan lebih banyak sukacita. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh merasakan maksud Tuhan. Fungsinya tidak sama, ada satu tubuh. Masing-masing melakukan tugasnya, berada di tempatnya dan melakukan yang terbaik. Untuk setiap percikan api ada cahaya, dan mencari kedewasaan dalam hidup, maka aku akan puas. Kita semua punya pengalaman, kualitas, dan kekuatan yang berbeda. Kita harus saling melengkapi dan bekerja sama, serta memainkan peran kita dalam tugas. Cara kerja ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Meskipun hajaran Tuhan datang karena aku mengejar reputasi dan status, melalui pengalaman ini, kudapatkan pemahaman tentang natur dan konsekuensi pengejaranku. Aku juga sadar watak Tuhan tak bisa disinggung. Aku belajar cara berperilaku dan melakukan tugas dengan praktis. Syukur kepada Tuhan. Perubahan yang kucapai sepenuhnya hasil dari penghakiman dan hajaran Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hanya kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang bisa mengubah watak rusak kita.